Kedua, hinaan dari calon suami. Sekujur tubuh Firman bergetar hebat melihat wanita yang akan dinikahinya hari itu tidur dalam dekapan seorang pria asing tanpa busana. Hanya sepenggal kain berwarna merah menutupi sebagian tubuh mereka. Semua yang melihat keadaan mereka pastinya mengerti apa yang telah terjadi. Karena begitu geram, Firman langsung membanting seikat mawar, juga kotak perhiasan di tangannya. Benturan benda itu serentak mengagetkan kedua orang yang kini menjadi tontonan menakjubkan. "Luna!" teriak Hilda yang begitu malu dan kecewa atas apa yang terjadi, sembari mendekat ke arah putrinya yang malah kebingungan. Air mata Firman seketika meluncur bebas membasahi wajah. Dunia serasa akan runtuh, menyaksikan pengkhianatan wanita yang selama ini dibanggakan, bahkan selalu dibela di hadapan keluarganya. Sementara ibunya malah menunjukkan ekspresi aneh. Wanita itu mulai tersenyum sesaat saat melirik sari sepupunya. Sepertinya apa yang sedang terjadi kini ada sangkut pautnya dengan kedua wanita itu. "Bu, aku." Suara Luna seketika terhenti saat matanya menangkap sosok Firman yang sedang menatapnya tajam dari arah pintu dengan bercucuran air mata. Luna sudah tak tahu harus berkata apa saat menyadari keadaannya saat ini. Dia begitu malu dan merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Perlahan dia mulai menundukkan kepala dan ikut meneteskan air mata karena merasa jijik pada dirinya sendiri. Tapi tidak berapa lama, dia malah dibuat kaget dengan pertanyaan pria di sampingnya. "Ada apa ini?" Pria asing itu malah bertanya dengan ekspresi kaget. "Apa? Bisa-bisanya kamu bertanya seperti itu? Sebenarnya kamu ini siapa? Mengapa kamu bisa masuk ke kamar ini?" Tanya Luna dengan begitu emosi. "Dia siapa, Lan? Mengapa kamu mempermalukan ibu dan ayah seperti ini?" Hilda bertanya dengan berlinang air mata. "Luna, ayah benar-benar kecewa sama kamu." Salim ayahnya Luna benar-benar terpukul melihat putri kesayangannya melakukan hal sememalukan itu. "Ibu, ayah, aku benar-benar nggak tahu siapa dia," ujar Luna sambil meneteskan air mata. "Luar biasa," ucap rendah ibunya Firman sambil bertepuk tangan melangkah mendekat ke arah Luna. Wanita itu bersikap seperti sedang menunjukkan kekaguman atas sebuah pertunjukan. Tidak ada sedikit pun raut kecewa ataupun sedih yang tergambar di wajahnya. Namun tidak ada satupun yang memahami arti dari sikap yang ditunjukkan wanita culas itu. "Kamu sungguh wanita yang pandai bersandiwara. Wanita yang berpura-pura lugu untuk bisa mendapatkan pria terhormat dan berduit seperti putraku. Untungnya semua ini diketahui lebih awal. Sejak dulu aku memang tak pernah mau menerimamu dalam kehidupan putraku. Dasar wanita murahan." Lanjutnya dengan sangat geram. Firman yang sudah tak sanggup menahan sakit hatinya, segera pergi diikuti Rahmat dan beberapa anggota keluarganya. Sementara Luna hanya bisa melihat kepergiannya dengan air mata bercucuran. "Pak Salim, Ibu Hilda, kita perlu bicara untuk masalah ini," ujar anak ibunya Firman sebelum meninggalkan kamar itu. Kedua orang tua Luna segera membawa putri mereka keluar dari dalam kamar setelah dia mengenakan pakaian. Sementara pria asing itu hanya terdiam di sudut kamar seperti patung. Luna benar-benar malu atas apa yang sudah terjadi antara dia dan pria asing itu. Entah apa yang harus dia katakan nanti. "Ayah, Ibu, aku berani bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya pria itu. Aku tidak pernah mengenal dan berjumpa dengannya sebelum ini. Tolong percaya sama aku, Ayah, Ibu." Luna langsung bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya saat mereka akan menuju ruang tamu yang sudah dipenuhi banyak orang. Hanya dalam hitungan menit, kabar tentang Luna sudah tersebar luas. Warga desa pun mulai berbondong-bondong mendatangi kediaman wanita itu untuk mengetahui yang sebenarnya. Seperti itulah keadaan di desa. Karena pengaruh lingkungan yang kecil, membuat kabar apapun akan menjadi sesuatu yang menghebohkan. Para wanita pun kini mulai bergunjing tentang Luna, yang dianggap sebagai wanita soleha.
Bisa ya dia melakukan itu? Aku nggak nyangka loh, wanita sesoleha itu bisa berbuat maksiat sebesar ini. Ujar salah satu wanita pada beberapa wanita lainnya. Jangan salah. Justru wanita seperti itu yang katanya lebih berbahaya. Mereka itu lebih agresif saat bersama pria. Ucap wanita lainnya. Iya ya? Padahal selama ini aku selalu meminta putriku untuk mempelajari sifat dan pembawaannya. Ternyata dia tidak patut dijadikan contoh. Sambung yang lain. Mendingan kita yang gak soleha. Andaikan mereka kenapa-napa, orang-orang gak akan heran karena pergaulan mereka memang bebas. Tapi kalau wanita kayak dia yang buat maksiat orang-orang pasti heran. Kita harus bersatu untuk mengusir Luna dan keluarganya dari desa ini. Takutnya desa kita kena musibah gara-gara dia. Sahut wanita yang tadi duluan berbicara. Gunjingan para warga desa sudah tak bisa dikendalikan. Siapapun pasti akan berikan demikian bila dalam situasi seperti itu. Dan untuk Luna juga keluarganya tidak akan bisa membela diri bila dihakimi para warga. Bu, Pak, kami mohon maaf atas kejadian ini. Semua ini terjadi di luar kendali putri kami. Dia sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Salim duluan berujar, sesuai dengan apa yang disampaikan Luna padanya beberapa waktu lalu. Sudahlah, Pak. Kita tidak bisa menerima alasan murahan putri Anda. Saya dan suami saya sudah mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan mereka. Bahkan saya sudah membubarkan semua orang dan memberitahukan apa yang terjadi. Ucapan Rena sungguh mengejutkan Luna juga kedua orang tuanya. Ibu Rena, mengapa Anda memberitahukan hal ini pada semua orang? Tanya Ibu Hilda dengan mata berkaca-kaca. Jadi apa yang Anda inginkan? Apakah saya harus menyembunyikan perbuatan buruk putri Anda dan pernikahan mereka tetap dilangsungkan? Oh, tidak mungkin. Keluarga saya sangat terpandang. Bukan seperti keluarga Anda yang melarat. Semuanya selesai sampai di sini. Dan jangan pernah Anda berharap kalau putra saya akan menerima wanita murahan ini setelah melihatnya melakukan perbuatan memalukan itu. Betapa angkuhnya Rena saat merendahkan keluarga Pak Salim. Mas Firman, aku benar-benar minta maaf. Aku berani bersumpah kalau aku tidak mengenali pria itu. Kata-kata Luna seketika terhenti saat Firman menatapnya tajam. Oke, kamu nggak tahu siapa dia. Tapi apa yang sudah kalian lakukan? Apa kamu tidak tahu juga? Mustahil kalau kamu tidak mengetahuinya. Firman terlihat sangat berbeda dari yang Luna kenal. Ibuku tidak pernah menyetujui hubungan kita, tapi aku tetap berusaha melawan hanya karena kamu. Hari ini kita akan menikah, Luna. Aku datang di waktu pagi seperti ini hanya untuk memberikan hadiah ulang tahunmu. Tapi apa yang aku dapatkan? Kamu sungguh wanita tidak tahu malu. Wanita hina yang tak punya harga diri. Mulai detik ini, aku tidak mau lagi mengenali wanita jalang seperti dirimu. Tak kalah kejam kata-kata Firman yang dilontarkan pada Luna. Semestinya kamu itu bersyukur bisa memiliki pria yang punya masa depan cerah seperti aku. Tapi aku tidak menyangka pria bertato seperti itu yang kamu inginkan. Kamu hanya terlihat polos di luar, tapi kenyataannya kamu tidak ada bedanya dengan wanita liar. Lanjut Firman sambil menunjuk wajah Luna. Luna seperti merasa ditelanjangi mendengar ucapan Firman. Dia sampai tak berdaya untuk membela dirinya. Ibunya pun hanya bisa menangis sambil menggenggam erat tangannya, berusaha memberinya kekuatan tanpa ada kata yang terucap. Sementara ayahnya benar-benar tak terima putrinya dihina dan dipermalukan seperti itu. Dan saat ini juga, aku putuskan untuk membatalkan pernikahan ini dan tidak pernah mau bertemu kamu lagi. Paham? Firman sengaja mengencangkan suaranya, biar semua warga yang sedang kepo di luar sana mendengar keributan di dalam rumah. Nak Firman, saya akui, putri saya sudah melakukan satu kesalahan besar. Tapi saya juga tidak bisa melihat putri saya dihina seperti ini. Memang lebih baik semuanya dibatalkan. Sebagai orang tua,
Saya juga tak ingin anak saya dinikahi pria tak punya hati sepertimu. Salim berkata-kata dengan tatapan tajam ke arah Firman. Ayah, apa maksud ayah? Tanya Hilda yang seperti tak ingin semuanya dibatalkan. Sudahlah Bu, mungkin ini yang terbaik. Ujar Salim yang membuat Firman semakin tak dapat mengendalikan emosinya. Saat itu juga Firman melangkah menuju seseorang yang sedang melangkah ke arah mereka dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajah orang tersebut. Beberapa kali dia menghajarnya tanpa ada perlawanan sama sekali. Dan setelah merasa lelah, barulah dia berdiri dengan nafas tersengal menatap pria yang sudah tersungkur di lantai dengan tatapan penuh amarah. Sudahlah Firman, buat apa kamu menyakiti dirimu demi wanita hina seperti dia? Dia memang pantas dengan pria berandalan seperti orang ini. Dasar wanita munafik. Rena masih saja melontarkan kata-kata hinaan pada Luna, yang hanya terdiam dengan kepala tertunduk malu. Di saat suasana sedang tegang, Ibu Sari tantenya Firman malah membuka pintu yang tadinya terkunci, dan semua orang yang ada di luar berbondong-bondong masuk untuk melihat kejadian di dalam rumah. Iya, Bu. Aku pun tak sudi menikahi wanita seperti dia. Wanita macam apa yang malah tidur dengan pria lain saat acara pernikahannya sudah dipersiapkan? Firman kembali menaikkan nada suaranya, seperti sengaja ingin mempermalukan Luna di hadapan warga. Guru seperti apa kamu? Apa yang bisa dicerminkan para murid di desa ini dari kamu? Bisa-bisa anak gadis di desa ini malah rusak kalau punya guru seperti kamu. Dan Anda, Pak, seorang pemuka agama, seharusnya punya anak yang tahu menjaga harga dirinya. Bukan malah jadi pelacur murahan seperti dia. Betapa kejamnya mulut Rena mengatakan semua itu. Dia sudah menghancurkan nama baik Luna dan kedua orang tuanya di depan orang sekampung. Luna, kamu lebih memilih dia kan? Apa karena permainan ranjangnya begitu luar biasa? Kamu sungguh menikmatinya kan? Hah, kamu tidak bisa menjawab. Itulah watak seorang jalang. Firman benar-benar lepas kendali saking emosinya. Dan kamu? Firman kembali bersuara sambil menunjuk pria di hadapannya. Tapi tangannya segera ditepis pria itu dengan sangat kasar, sehingga dia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Apa? Kalau kamu sudah tak bisa menerima wanita ini, mengapa kamu tidak pergi saja? Dan mengapa kamu begitu ingin mengetahui apa yang dia rasakan saat bersamaku? Mungkin dia tidak bisa menjelaskan betapa istimewanya diriku semalam. Apa kamu ingin aku menjelaskannya? Dengan sigap pria asing itu berujar. Beberapa warga desa yang sedang menjadi penonton langsung memilih bubar saat mendengar ucapan pria itu. Sepertinya mereka tidak mau terlibat dalam keributan yang sedang berlangsung. Sementara Luna hanya tertunduk diam. Wanita cantik itu merasa benar-benar hina mendengar perkataan Firman dan balasan pria asing itu. Namun dia sungguh tak bisa berbuat apa-apa, walau hanya untuk melangkah pergi dari tempatnya. Pria tampan bertubuh kekar itu berhasil membungkam mulut Firman dan ibunya dalam sekejap. Mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah sederhana itu tanpa harus diminta. Awas saja kamu wanita jalang. Aku akan buat kalian terusir dari desa ini. Rena membatin sembari melirik ke arah Luna sebelum menghilang di balik pintu. Setelah keadaan di dalam rumah sudah sepi, Salim langsung beranjak dari tempat duduknya dan menarik tangan istrinya menuju kamar mereka. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan pria itu bersama sang istri. Dan mereka malah membiarkan Luna berduaan dengan pria yang sudah menidurinya di ruang depan. Ayah, mengapa kita meninggalkan Luna bersama pria itu? Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan? Tanya Hilda pada suaminya setelah berada di dalam kamar. Bu, dia itu orang waras. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu setelah apa yang terjadi semalam sudah diketahui semua orang. Jawab Hilman yang terlihat sangat tertekan dengan masalah yang menimpa keluarganya. Bu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan aib ini ditanggung Luna seorang diri. Dan kita pun tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Tanya Hilman.
Kalau ayah berpikir seperti itu, mengapa ayah membatalkan pernikahan Luna dan Firman? Tanya balik Hilda, yang membuat suaminya malah menggelengkan kepala. Terus maunya ibu gimana? Apa kita harus bermohon pada Firman dan keluarganya untuk menerima kesalahan Luna? Mereka sudah menghina putri kita, Bu. Itu artinya mereka tidak bisa untuk menerima semua yang sudah terjadi. Putri kita memang telah melakukan kesalahan besar. Tapi sebagai orang tua, kita harus bisa melindunginya, Bu. Di hadapan kita saja Firman sudah berani menghina Luna. Bagaimana lagi kalau tidak ada kita? Mungkin Luna akan dipukul olehnya. Kata-kata Hilman akhirnya dapat membuka jalan pikiran istrinya. Luna yang sejak tadi hanya terdiam mulai terganggu dengan tatapan pria di hadapannya. Dia semakin malu saat sudah bisa mengingat kejadian semalam. Apalagi dia pun sangat menikmati semuanya. Sempat Luna menggelengkan kepala, berusaha menepis apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi semakin dia berusaha, desahannya semalam makin menghantui pikiran. Buru-buru Luna menyampingkan badannya, berusaha menghindari tatapan pria itu. Dia merasa seperti ditelanjangi oleh tatapan pria itu yang memedai dirinya dari atas hingga bawah. Entah apa yang ada dalam pikiran pria itu saat menatapnya. Mungkinkah dia lagi membayangi semuanya seperti Luna? Atau dia malah sedang mencari cara untuk melarikan diri dari masalah? Mengapa dia tidak pergi saja? Apa yang sedang dia tunggu? Keberadaannya sungguh membuatku tertekan. Bisa-bisa semua orang berpikir kalau apa yang terjadi memang atas dasar keinginan bersama. Ayah dan ibu juga kenapa meninggalkan aku di sini? Apa yang sedang mereka bicarakan? Batin Luna tanpa mau menatap pria itu. Mas Firman, maafkan aku. Aku benar-benar tidak ada niatan untuk mengkhianatimu. Aku sangat menyesal dengan semua yang terjadi. Luna kembali membatin dengan mata berkaca-kaca saat bayangan Firman muncul dalam ingatannya. Walaupun sudah dihina oleh Firman dan keluarganya, sedikit pun tidak berkurang rasa sayang Luna pada pria itu. Bahkan dia masih berharap pada pria pujaan hatinya itu. Tapi dia pun sadar kalau dirinya sudah tak pantas untuk menjadi istri Firman atau pria manapun. Sebab apa yang terjadi akan menjadi aib yang akan tetap abadi dalam ingatan semua orang. Andaikan Luna mengetahui akan ada kejadian seperti ini, mungkin dia lebih memilih duduk bersama Firman dan yang lain daripada kembali ke kamar. Tapi rasa pusing yang dialaminya semalam memang membuatnya ingin segera tidur. Dan dia pun tidak mengetahui apa penyebab dari rasa pusing yang dialaminya. Sementara dia dalam keadaan sehat, tidak ada gejala penyakit apapun.